selamat pagi rekan-rekan semua peserta webinar Cybertalent Data Academy pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya dapat kesempatan pagi ini untuk menceritakan ya, saya bilangnya menceritakan apa yang kami dari Bank Mandiri lakukan terkait Data Driven Culture Organization. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Grace Winnie Malia Sitompul. Saya saat ini menjabat sebagai Vice President di Enterprise Data Management Group Bank Mandiri. Jadi nanti saya akan cerita seperti apa kita lakukan dan bagaimana mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memberikan semacam pengalaman baru lah buat rekan-rekan yang hadir sebagai peserta webinar pagi ini. Baik. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita mulai mengenai data analytics yang ada di Bank Mandiri, izinkan saya memperkenalkan, menjelaskan dan menceritakan apa yang menjadi corporate plan Bank Mandiri dari tahun 2020 hingga 2024. Jadi kita punya visi menjadi menjadi pilihan utama lembaga keuangan dengan tujuan utamanya adalah spirit memakmurkan negeri. Kita punya misi itu menjadi prominent wholesale bank beyond bank lending. Jadi kita tidak hanya memberikan pinjaman tapi juga transaksi maupun dana nasabah kita. Kemudian kita ingin membuat SME, maksudnya segmen SME itu tumbuh lebih sustain dan menjadi Indonesia nomor 1 modern digital retail bank. Nah, kita mendefinisikan bank itu bagi nasabah kita adalah menjadi bagian terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari nasabah kita, menggunakan layanan produknya yang mudah dan handal dengan menggunakan solusi digital. Jadi itulah cara kita mendefinisikan apa Bank Mandiri itu bagi nasabah kita. Nah, untuk bisa memberikan solusi yang simple, tentunya kita perlu yang namanya memahami customer experience. Nah, customer experience ini kita yakin setiap individu itu berbeda. Jadi kita melakukan yang namanya customer experience research dengan menggunakan data analytics. Nah, disinilah peranan data analytics diperlukan sehingga kita bisa memberikan best customer experience. Nah, di Bank Mandiri untuk bisa menggunakan data analytics dalam memberikan customer experience tadi, kita punya unit yang khusus berfungsi dalam mengembangkan data analytics di Bank Mandiri. Nama unitnya adalah Enterprise Data Management Group. Kita sudah ada sejak tahun 2015. Jadi journey ini di-start dari tahun 2015. Nah, untuk bisa menjadi data analytics data driven culture organization, kita punya strategi ada 3, yaitu mulai dari people, kemudian proses dan teknologi. Mungkin ini udah bukan sesuatu yang baru ya, ini adalah hal-hal yang sudah sering ditemukan di setiap perusahaan. Jadi kita menerjemahkan people itu seperti apa? Jadi kita menerjemahkannya adalah kita ingin memiliki kapabilitas analytical di internalnya kita yang bisa menggunakan metodologi dan analisa yang advance. Kemudian untuk yang proses seperti apa? Untuk yang proses itu kita yakin yang namanya perubahan itu akan dilakukan secara terus-menerus dan itu melibatkan kolaborasi di antar semua unit yang ada di organisasi. Jadi karena kita Bank Mandiri ini punya unit yang cukup banyak, mulai dari kantor pusat sama region, jadi dibutuhkan yang namanya kolaborasi across organization. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Kita sadari data analitik itu membutuhkan teknologi yang handal, yang bisa secara fungsi memenuhi kebutuhannya kita dan sifatnya itu agile. Agile itu artinya bisa menyesuaikan dan dengan cepat bisa berubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, tujuannya apa? Visinya adalah kita bisa memiliki data driven culture organization
untuk membantu pengambilan keputusan dan memiliki revenue yang sustain. Artinya sustain itu setiap tahun tumbuh terus gitu. Nah, kita harus bisa lihat berdasarkan peluang yang ada di internal maupun di eksternal dengan menggunakan data analytics. Itu adalah bagaimana kita membuat strategi data analytics di Bank Mandiri. Nah, mungkin tadi saya sudah jelaskan mengenai enterprise data management. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan. Kalau sekarang ini mungkin beberapa ada bilang namanya descriptive analytics, predictive, dan prescriptive. Nah, kalau misalnya diterjemahkan dengan journey-nya kita, jadi kita mulai itu mungkin pada saat kita mulai punya data analytics unit yang di enterprise data management tuh mula-mula semua hanya berputar minta data mentah. Maunya minta data detail gitu. Nah, yaudah, itu kita provide. Berikutnya setelah data, kita akan tanya lagi sebenarnya data ini buat apa sih? Oh, buat laporan. Oke, kita buat laporan. Kemudian setelah itu kebutuhannya terus kita ikutin. Jadi artinya kita terus-menerus berkolaborasi, berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan unit kerja yang menjadi user internalnya kita. Mulai dari itu mulanya raw data, kemudian jadi laporan, kemudian menggunakan berbagai macam kriteria, kemudian kita bisa berikan juga yang sifatnya analitis, bukan lagi hanya data. Dan hingga sekarang kita sudah punya kemampuan untuk melakukan predictive modeling dengan yang mungkin tadinya deskriptif berdasarkan unit kerja bilang, oh biasanya seperti ini nih kalau misalnya kita mau buat program, atau kenapa sih ada penurunan dari region sekian untuk dana pihak ketiganya atau kreditnya, atau mengapa fee-base-nya turun. Nah, itu tadinya berdasarkan hipotesa. Nah, kalau sekarang kita udah bisa lihat dengan melihat data, lihat pattern, kemudian kita bisa coba lakukan modeling yang sifatnya bisa memprediksi apa yang akan menjadi use case yang dibutuhkan sama unit. Nanti saya akan jelaskan apa contoh use case predictive modeling yang sudah kami lakukan. Nah, terakhir mungkin kalau organisasi yang tingkat maturity analytics-nya udah tinggi, itu udah bisa mengoptimalkan dengan menggunakan preskriptif. Jadi kalau bisa boleh cerita, journey yang dari 2015 dari raw sampai akhirnya kita bisa, itu sudah kita lalui. Dan mungkin nanti kita akan bisa diskusikan seperti apa yang sudah kami lakukan. Nah, untuk bisa jadi memiliki kemampuan predictive analytics, itu kita punya satu foundation atau istilahnya tuh fundamental yang harus dimiliki, yaitu kita membuat yang namanya single source of truth itu menjadi reality. Jadi Bank Mandiri ini kan dari bank legacy ya, jadi kita punya banyak core system ratusan kalau sub core-nya, tapi kalau core systemnya nggak sampai ratusan lah. Itu kita berusaha mengakuisisi, kita nyebutnya akuisisi semua data yang ada di aplikasi itu dalam satu tempat. Kita menggunakan teknologinya big data untuk bisa mengintegrasikan semua data. Contohnya adalah data transaksi dari semua channel, data dana sama kredit, data kemudian terkait sama, kita punya kantor luar negeri juga, data yang dari kantor luar negeri. Jadi semua data itu kita akuisisi dan kita taruh di satu tempat yang sama, sehingga semua orang yang menggunakan data punya informasi yang sama. Itulah kita sebutnya single source of truth. Jadi kita berusaha membuat supaya informasi yang dihasilkan itu berasal dari source yang sama. Nah, kemudian ini visualisasikannya bisa bentuknya laporan untuk regulator misalnya, atau bentuknya dashboard, dan itu dikonsumsi oleh unit kerja yang ada di Bank Mandiri. Jadi dari data yang sama bisa di istilahnya di slice and dice, atau divisualisasikan atau dianalisa dengan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unit. Nah, untuk bisa punya pemahaman yang sama, mulai dari data itu ada di sistem sampai digunakan user, itu butuh yang namanya data governance. Data governance ini memang istilahnya sangat ideal kalau misalnya dalam suatu organisasi punya, tapi biasanya untuk di awal-awal itu agak sulit. Tapi kita juga mengalami kesulitan yang sama. Jadi data governance ini penting banget untuk memastikan
informasi yang ada di single source of truth tadi itu punya definisi yang sama di semua orang yang menggunakannya. Itu pertama. Terus yang kedua, data itu tidak semua orang bisa akses semua data. Jadi kita punya namanya akses matrix yang disesuaikan sama individu. Dalam hal ini misalnya orang yang dari unit cabang katakan di region di cabang Jakarta Kota, dia hanya bisa lihat nasabah yang ada di Jakarta Kota datanya gitu. Dia tidak bisa lihat nasabah yang ada di cabang lain gitu. Jadi benar-benar kita jagain bahwa individu atau pegawai yang bisa menggunakan data adalah sesuai dengan kewenangannya. Disinilah peranan data governance. Kita selain need to know basis, kita artikan tadi orang bisa lihat apa yang dia bisa lihat sesuai dengan kewenangannya adalah dia si orang yang mengakses itu juga kita harus bisa yakinkan security-nya. Jadi karena kita perbankan itu punya namanya kerahasiaan data nasabah, yang namanya data informasi nasabah itu kita batasin. Jadi kita memastikan nasabah datanya itu tidak diakses data pribadinya secara leluasa. Hanya unit-unit tertentulah yang punya akses untuk data nasabah. Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kita melakukan data governance untuk bringing single source of truth concept into reality. Itu untuk terkait bagaimana kita bisa menggunakan data sebagai sarana untuk data analytics. Nah, setelah kita punya tadi yang namanya single source of truth, itu berikutnya gimana? Nah, berikutnya adalah kita bisa lakukan yang namanya pembuatan visualisasi dengan menggunakan dashboard. Dan saat ini di Bank Mandiri unit-unit kerja itu bisa melakukan yang namanya self-service analytics. Self-service analytics itu kita dalam hal ini menggunakan platformnya Tableau. Di sini masing-masing unit itu punya orang yang kita kasih skill dan kita kasih akses untuk bisa buat dashboard sendiri. Dan datanya sudah pasti kita jaga berdasarkan tadi single data source of truth, dan ini bisa digunakan untuk melakukan analisa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selain yang tadi bisa self-service, dia juga misalnya dalam hal ini sifatnya kalau manajer, dia mungkin lebih ke bagaimana menggunakannya langsung, itu juga kita siapin. Jadi self-service analytics ini digunakan usernya itu mulai dari head office, regional office, area, kemudian cabang gitu. Jadi hampir setiap unit di Bank Mandiri sudah punya akses ke self-service business intelligence ini. Sedikit cerita selama pandemi, jadi kita selama pandemi itu hampir pas di awal tuh sempat hanya berapa persen gitu yang kerja di bahkan ada yang sampai 100% kerja di kantor, semuanya di rumah. Kita diminta untuk yang namanya membuat enterprise information platform untuk memastikan yang pertama kondisi keuangan bank, kemudian dalam hal ini likuiditas, kemudian kondisi kesehatan pegawai. Jadi kita memonitor pegawai kita berapa yang kerja di rumah, berapa yang kerja di kantor. Kemudian karena memang ada beberapa juga yang kena COVID, itu kita monitor. Itu semua informasinya kita put di dalam Tableau ini dan diakses oleh unit kerja yang terkait. Jadi kita waktu di awal-awal itu sempat buat sekitar 60 dashboard dalam waktu 1 bulan yang informasinya benar-benar terkait dengan bagaimana cara kita memonitor mulai dari kesehatan bank, kemudahan nasabah bertransaksi, hingga kesehatan pegawai dalam satu platform Tableau ini. Jadi kita sangat terbantu dengan menggunakan self-service BI ini dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian, nah contohnya apa sih? Ini saya sedikit cerita. Ini adalah dashboard yang udah kita buat. Kita bisa akses dashboard ini secara online, jadi memang tersedia di mobile apps dan ada juga yang di desktop. Jadi ini bisa diakses 24 jam dan kapan saja oleh pegawai Bank Mandiri.
Kita sedikit cerita untuk bisa membuat visualisasi seperti ini kita melakukan standarisasi. Jadi kita berharap user itu pada saat melihat dashboard itu bisa dengan mudah dan cepat, dan dia tidak perlu belajar dari beberapa dashboard. Jadi kita saat ini udah punya sampai sekitar 250 dashboard yang kita istilahnya kita maintain dan diakses setiap hari oleh usernya kita. Jadi kita punya user sekarang itu sudah sekitar 2000-an, dan itu semua pegawai yang ada di Bank Mandiri. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga mengenai analytics dengan self-service analytics. Nah, untuk yang advanced analytics kita sudah punya beberapa use case yang saya share. Ini mungkin hanya 4 dari beberapa use case yang udah kita punya. Jadi untuk advanced analytics tujuan kita clear, kita ingin membuat customer experience yang lebih baik lagi. Contohnya apa? Jadi kita punya produk campaign namanya credit card campaign namanya Next Best Offer. Kita menggunakan AI untuk bisa meningkatkan performance merchant dan kartu kredit transaksi. Ini kebetulan programnya ini sebelum pandemi udah kita lakukan. Jadi kita punya channel menggunakan salah satu contoh saya sebut aja ya WhatsApp untuk nawarin, dan juga SMS, mula-mula dengan SMS sekarang dengan WhatsApp, sehingga dan sifatnya personal itu artinya saya berdasarkan behavior transaksi saya dan di compare dengan nasabah yang lain next best offer-nya apa gitu. Jadi contohnya mungkin yang rekan-rekan udah yang biasa pakai YouTube kan tuh suka ada tuh ya, misalnya kita lihat dia ada suggest next videonya apa. Nah kira-kira logik yang sama itulah yang kita gunakan untuk next best offer. Kemudian yang berikutnya adalah loan offering for business person. Jadi kita tadi di awal udah sebutkan bahwa yang namanya corporate plan kita adalah salah satunya bagaimana menciptakan SME bisnis yang sustain. Nah kita lihat dengan melihat secara portofolio transaksi nasabah kita itu mana sih yang sebenarnya itu mirip-mirip sama business person. Nah itulah yang kita identifikasi dan kita tawarkan untuk menjadi memiliki kredit SME. Nah itu jadi dengan menggunakan data model kita bisa lihat mana business person yang bisa kita tawarin untuk produk loan. Nah yang terakhir contohnya yang mungkin agak lebih sedikit kompleks adalah value chain offering untuk counterparties. Jadi mungkin pernah dengar ya namanya network analytics. Jadi kita punya, karena kita basicnya adalah wholesale bank itu definisinya adalah banking yang menangani nasabah-nasabah besar as a group. Contohnya itu misalnya yang ada di listing BEJ lah gitu. Itu sebagian besar nasabah kita. Mereka itu punya yang namanya anak perusahaan, rekanan bisnis, dan itu ada transaksi antar mereka. Nah itulah yang kita identifikasi dengan menggunakan network analytics untuk bisa menawarkan produk yang baik untuk kebutuhan value chain kita nyebutnya. Jadi berdasarkan network analytics itu kita detect mana yang counterparties-nya, mana yang kira-kira sudah berbank di Mandiri, dan kalau sudah berbank di Mandiri produk apa yang terbaik ditawarkan. Kalau belum berbank Mandiri bagaimana caranya kita bisa membantu mereka untuk bisa punya rekening atau loan di Bank Mandiri. Nah itu adalah analytics. Nah mungkin tadi saya sudah jelaskan ada people, proses, sama teknologi. Nah untuk bisa menjalankan semuanya itu sedikit cerita bahwa di Enterprise Data Management Group kita punya 4 talent role-nya. Jadi ada data engineering, kemudian data governance, business analyst, sama data scientist. Dan masing-masing role ini punya fungsi dan peranannya masing-masing. Data engineering itu lebih banyak fokus bagaimana menyiapkan single source of truth tadi. Kemudian kalau data governance adalah menggovern apa data yang ada di single source sampai dengan apa yang digunakan oleh end user. Kemudian kalau business analyst sama data scientist dia mungkin akan lebih banyak fokus bagaimana memberikan insight atau memberikan advice ke unit kerja untuk menyelesaikan permasalahan dari masing-masing. Jadi kita nyebutnya itu adalah kalau ada masalah malah kita bisa duduk bareng untuk dengan bisnis untuk menjadi
semacam bisnis partner atau counterpart atau advisor dari mereka untuk bisa kasih suggestion atas kebutuhannya. Biasanya mulai dengan diskusi setiap kebutuhan mereka yang masuk. Ini adalah role yang ada di DM. Masing-masing role ini punya kompetensi level yang kita develop yang berbeda-beda. Jadi contohnya kalau data engineer mungkin dia akan technical skill-nya lebih banyak di data engineering. Kalau data governance selain data engineering dia mungkin perlu banyak tahu juga mengenai data security dan sebagainya. Nah, business analyst dia akan lebih banyak mungkin selain data engineering adalah mengenai bagaimana proses bisnis, business acumen dan hal-hal yang sifatnya lebih kepada perkembangan bisnis. Nah, data scientist dia butuh yang namanya kemampuan statistikal yang lebih advance karena dia harus bisa lihat hal-hal baru yang mungkin tidak ditemukan di bisnis analis gitu. Itu penjelasan mengenai talent yang ada di data management. Nah, kita nggak hanya berhenti nih untuk bagaimana mendevelop orang-orang yang ada di unit kerja EDM. Kita juga karena tujuannya tadi data driven culture organization, berarti tidak hanya bisa berhenti di EDM group, tapi juga harus bisa di seluruh unit. Jadi kita punya 2 program besar yang dari tahun 2020 kita lakukan, yaitu pertama data analytics training. Kita jalani sebanyak 12 batch. Dalam hal ini kita kerjasama dengan Cybertrend Data Academy dan dilakukan semuanya secara online karena pertama karena pandemik, terus yang kedua karena rekan-rekan region itu dari Sumatera sampai Jayapura itu menjadi peserta tidak mungkin datang, jadi kita semua lakukan secara online dan itu bisa. Nah, kemudian selain data analytics training ini kita juga lakukan community on practice. Jadi kita yakin yang namanya training itu hanya 10% dari bagian development dari pegawai kita. Jadi butuh yang namanya semacam belajar bersama lah gitu. Nah, kita punya community on practice ini namanya Mandiri Teguh User Group, di mana di situ setiap sesi ada sharing knowledge ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan yang sifatnya adalah untuk bisa membantu rekan-rekan yang tadinya sudah ikut training data analytics ataupun belum bisa upgrade atau sharing di community on practice ini. Dan ini juga dilakukan secara virtual, monthly basis, dan kita punya semacam artikel yang kita buat kalau misalnya nanti rekan-rekan yang tidak bisa hadir di sesi sebelumnya itu bisa baca apa yang kita diskusikan melalui artikel ini. Jadi kita merasa bahwa nggak hanya EDM aja yang harus punya kemampuan data analytics, tapi seluruh unit di Bank Mandiri harusnya punya talent yang juga punya kemampuan data analytics. Nah, terakhir ini slide saya yang terakhir. Jadi tahun 2020 ini kita alhamdulillah punya prestasi yang cukup baik. Kita bisa menjadi salah satu pemenang untuk IDC. Jadi IDC ini organisasi terkait digital transformasi internasional. Untuk yang Indonesia, Bank Mandiri menjadi pemenang untuk Omni Experience Innovator. Jadi waktu itu kita dapat penghargaan terkait kita punya yang namanya campaign management. Itu bagian dari data analytics juga yang sudah berhasil diimplementasikan dan ini menjadi prestasi kita. Nah, kemudian kita juga ikut Cloudera Data Impact Award. Kebetulan kita baru finalis. Cuma ada 4 perusahaan yang mewakili Indonesia yang secara internasional, dan kebetulan Bank Mandiri belum beruntung untuk bisa memenangkan hanya sebagai top finalis saja. Tapi menurut kami ini udah sifatnya pengakuan internasional. Mungkin itu aja sharing dari Bank Mandiri. Mudah-mudahan bisa mendapat gambaran yang lebih baik bagaimana Bank melakukan transformasi terkait data analytics. Saya serahkan ke Mbak Nia. Terima kasih. Terima kasih.